serak-serak basah. Jadi tolong nanti agak tenang sedikit biar kalian bisa mendengar dengan jelas, gitu ya. Karena suaranya nggak bisa seperti biasanya. Saya ulangi sekali lagi biar kompak, biar tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, tetap semangat. Allahu Akbar. Belum semangat, masih lemes. Tadi pagi mungkin ada yang masih belum ada yang masih bad mood gitu ya. Mungkin kurang semangat. Kita ulang sekali lagi biar tambah semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelumnya siapa yang piket hari ini? Oke, silakan. Ada orang dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Persiapan berdoa belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni Rahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, hari ini Ustaz Radhi mau tanya, ada yang tidak masuk? Ada Siapa yang tidak masuk? Dimas. Dima. Selain Dima? Sarah. Ada 2 anak yang tidak masuk ya. Oke. Jadi alhamdulillah anak kita harus bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita masih bisa masuk. Kita doakan teman-teman kita tadi yang hari ini belum bisa bergabung, belum bisa masuk, besok bisa bergabung lagi. Oke ya? Anakku yang Ustaz Priyadi banggakan, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan tanah kita, marilah sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu silakan anakku semuanya berdiri. Ya. Indonesia tanah airku, tanah
Ustaz Riyadi banggakan. Sebelumnya Ustaz tadi mau bertanya, tadi pagi sudah membaca buku? Ada yang sudah membaca buku angkat tangan? Oke, luar biasa sekali. Coba, Nata tadi pagi membaca buku apa Mas Nata? Oke, luar biasa. Siapa tadi yang membaca buku? Tia? Tadi membaca buku apa Tia? Pelajaran. Pelajaran. Ya, ada lagi yang membaca buku? Selain tadi, yang angkat tangan tadi siapa? Oke, coba. Siapa yang membaca buku lagi? Ayah, Ananda, siapa? Safa, membaca apa? Pak Safa? Komik, oke. Ada lagi yang baca buku? Yahya. Tadi baca buku apa Mas Yahya? Komik. Komik juga. Selain Mas Yahya ada lagi? Tadi baca buku? Enggak mau baca. Oke. Anak-anakku, kita harus membiasakan diri membaca buku ya. Membaca buku. Meskipun hanya 1 atau 2 lembar, karena dengan membaca buku kita akan mengetahui dunia, ya. Dunia seluas ini bisa kita ketahui, bisa kita kenal kalau kita mau membaca buku. Selanjutnya, Ustaz Rey ingin bertanya, coba yang tadi pagi sudah membaca buku paket atau materi yang akan kita pelajari hari ini, angkat tangan. Oke, Tian ya. Jadi sudah dibaca buku materinya? Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Ananda Tian ya. Yang hari ini bisa membaca materi yang akan kita pelajari. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang sangat penting dan itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sekarang Ustaz Rey mau bertanya. Tadi pagi siapa yang sarapan? Semuanya, hampir semuanya 100% sudah sarapan. Pertanyaannya, tadi sarapan apa? Semur, jamur saja, nggak pakai apa-apa, pakai nasi. Tadi sarapan apa? Sore, telur sama nasi. Terus, kalau kamu masih, ya Alika tadi sarapan tempe sama nasi. Kalau kamu kesini, Erika tadi sarapan apa? Erika sayur sop sama tempe aja, nggak pakai yang lainnya. Sayur berarti sarapan sayur. Nasi ya, nasi, sayur sama tempe. Kalau seret, tadi sarapan apa seret? Sop sama tempe, cuma sayur sop sama tempe sama nasi. Oke. Anak-anakku, dari semua jawaban tadi, saya yakin anak-anak sarapannya menggunakan makanan pokok yang setiap hari kita makan. Apa itu anak-anak? Nasi. Pakai nasi. Betul ya? Kita kan bukan orang bule ya, bukan orang barat yang makanan pokoknya bukan nasi. Karena kita orang Indonesia, maka makanan pokok setiap hari yang kita makan adalah nasi. Untuk itu, coba hari ini sebelum Ustaz Riyadi menjelaskan materi selanjutnya, Ustaz Riyadi akan menjelaskan tujuan dari materi yang akan kita capai pada kesempatan hari ini. Apa tujuan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Yang pertama, anak-anak, setelah mengamati gambar, ya, diharapkan kalian semuanya mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama. Terus tujuan yang kedua, setelah mengamati gambar, kalian semua nanti diharapkan mampu membuat pertanyaan tertulis. Dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, dengan berdiskusi pemecahan masalah, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi apa? Masalah-masalah tentang keseimbangan lingkungan dengan tepat. Terus yang keempat, dengan diskusi permasalahan pemecahan masalah, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang terakhir, nanti kalian mengamati video. Setelah mengamati video,
diharapkan kalian semuanya nanti mampu mengidentifikasi karakteristik dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada proses kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Oke ya. Selanjutnya anak-anak, nah seperti yang sudah saya tanyakan tadi, tugas kalian coba perhatikan di slide yang ada di TV. Jangan dijawab, silakan anak-anak amati. Kalian perhatikan gambar yang ada di TV. Ustaz Re kasih waktu 1-2 menit untuk mengamati. Kira-kira itu gambar apa? Terus di mana tumbuhnya? Terus siapa yang menanam? Terus bagaimana bentuknya? Ya, terus manfaatnya apa? Silakan difikirkan, diperhatikan. Setelah itu ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan kepada anak-anak terkait gambar yang ada di TV. Sudah anak-anak? Sudah ya? Oke, kalau sudah, coba sekarang Ustaz Re mau bertanya. Menurut Clara, kira-kira itu gambar apa, Clara? Padi, betul apa salah anak-anak? Oke, tepuk tangan untuk Clara ya. Oke, alhamdulillah masih kenal dengan tanaman, Pak. Kirain sudah lupa gitu ya. Kan saya orang bule, Pak. Banyak. Oke. Sekarang coba menurut Nata. Nah, kira-kira bagaimana bentuk dari tanaman padi biji padi? Berbentuk oval. Oval itu apa? Lonjong. Lonjong. Betul apa salah? Bentuk padi, biji padi itu oval. Betul ya? Apa aja biji padi yang bentuknya bulat-bulat? Kalau sementara di Indonesia belum ada, ya. Di luar negeri pun juga ada. Rata-rata bentuknya pasti Selanjutnya, nah ini saya pengen tahu juga, kira-kira di daerah mana tanaman padi itu bisa tumbuh? Najma. Dataran rendah yang apa? Memiliki curah hujan. Curah hujan tinggi dan bercuaca Tropis. panas atau Oke, top, biasa sekali ya, tanam Najma. Jadi itu tempat di mana tumbuh padi. Di daerah rendah, curah hujannya tinggi dengan cuaca yang panas, atau di daerah tropis. Selanjutnya, ini pertanyaan paling mudah. Menurut Erika, siapa yang menanam padi? Petani. Kirain padi itu kita bisa menanam padi. Gak ada berkata ke sawah ya. Yang menanam padi siapa anak? Tentunya Pak Tani. Petani. Yang terakhir, nah kira-kira manfaatnya selain digunakan untuk bahan pangan, untuk apa padi? Digunakan untuk lem. Bisa nggak padi untuk lem? Harus diolah dulu jadi tepung ya. Nasinya buat lem. Kalau kita nggak punya lem itu ya, yang dari pabrik, kita pakai lem, pakai nasi bisa. Wah, betul, itu kreatif namanya. Lem nasi. Selain lem, kira-kira apa? Untuk bahan makannya lain, seperti dibuat tepung untuk bahan kue. Biasa sekali. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Jadi ini adalah beberapa hal yang ingin Ustaz ketahui terkait dengan tanaman padi. Nah, selanjutnya kalian perhatikan anak-anak gambar yang ada di TV. Sudah kelihatan ya? Coba silakan kalian amati, kalian perhatikan. Setelah itu coba buat pertanyaan, kira-kira apa yang ingin kalian ketahui tentang 4 gambar ini. Gambar yang pertama di pojok kanan atas, gambar kedua, 3 dan 4.
Silakan diperhatikan dulu 1-2 menit. Setelah itu coba ungkapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin kalian ketahui tentang gambar yang ada di TV. Sebentar, kita kasih waktu 1 menit untuk mengamati. Sudah anak-anak? Sudah ya? Kalau sudah, coba siapa yang mau mencoba bertanya, ingin menanyakan, ingin mengetahui tentang apa yang ada di gambar itu? Oke, gambar yang pertama berarti ya, siapa penemu tanaman padi? Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Oke ya, pertanyaan yang luar biasa. Siapa pertama kali yang menemukan tanaman padi? Oke, luar biasa. Sekali lagi kita berikan luar biasa untuk Mbak Alika yang sudah menanyakan pertanyaan tentang apa tadi? Siapa penemu tanaman? Oke, gambar yang pertama. Gambar yang kedua kira-kira Berapa hari padi bisa dipanen? Oke, berapa hari tanaman padi itu bisa dipanen? Mulai dari awal menanam sampai akhirnya dipanen. Berapa hari? Oke, itu juga pertanyaan sangat bagus sekali dan tentunya ini nanti akan terjawab pada materi selanjutnya. Oke, sekali lagi kita berikan luar biasa sekali untuk Tian ya yang sudah bertanya. Selanjutnya yang ingin bertanya lagi, ya. Oke, gambar yang ketiga berarti ya, bagaimana proses beras itu bisa kita ya, bagaimana proses padi menjadi beras. Oke, luar biasa sekali ya untuk Mbak Nora, pertanyaannya bagus sekali, bagaimana terjadinya proses padi menjadi beras. Oke, coba anak laki-laki, kira-kira apa yang ingin kalian ketahui tentang gambar yang ada di TV? Angkat tangan. Oke, Nata. Kenapa nasi menjadi makanan pokok yang banyak konsumsi, yang banyak dimakan oleh masyarakat Indonesia? Itu juga pertanyaan bagus sekali. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang gambar yang ada atau pertanyaan tentang gambar yang ada di TV? Tidak. Sudah speak semuanya ya? Sudah ya? Silakan kalian baca dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Pria dikasih waktu sekitar 2-3 menit. Setelah itu, nah, kalian kerjakan tugas yang ada di bawahnya, menjawab 5 pertanyaan terkait teks bacaan yang sudah kalian baca. Oke ya? Sudah selesai membacanya? Kalau sudah, Ustaz yang kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. 1 soal 1 menit. 1 soal 1 menit. Jawabannya ada di teks yang sudah kalian baca. Allah, kalau kalian tadi membaca dengan sungguh-sungguh, pasti bisa menjawab karena jawabannya ada di situ semuanya, ya. Ustaz Re pengen, nah, siapa namanya? Silakan dijawab, dibaca dulu pertanyaannya, setelah itu dijawab yang keras. Apa isi bacaan di atas? Coba jawabannya apa? Bacaan di atas menjelaskan tentang tanaman padi. Oke, luar biasa. Terima kasih atas jawabannya. Oke, yang kedua, coba Ustaz Re pengen siapa ya? Yang kencang suaranya. Ziva. Dibaca pertanyaan dulu. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Kenapa? Karena padi dijadikan
dijadikan sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Oke, luar biasa sekali dari Ziva. Pertanyaan kedua. Terus pertanyaan ketiga, coba dari coba ini ya. Ya. Yang keras. Ulangi. Di mana tanaman tersebut bisa tumbuh? Di mana Mas Yahya? Di dataran rendah. Yang apa? Memiliki curah hujan yang tinggi, aja yang bang, atau di daerah tropis. Oke, luar biasa. Pertanyaan ketiga, coba Ai. Berapa lama proses tanaman padi tumbuh? Luar biasa sekali ya, 110 sampai 130 hari. Itu tadi menjawab pertanyaan siapa tadi? Ananda Tian yang di awal tadi ya, tentang tanaman padi. Berapa lama tanaman padi itu tumbuh? 110 sampai 130 hari. Yang terakhir, coba Ananda Saf. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah butir padi yang dalam sekam atau kulit padi. Oke, luar biasa sekali. Ananda Safa jawabannya. Untuk mencocokkan jawaban yang tepat, silakan kalian perhatikan jawaban yang ada di LED. Nah, jadi yang empat jawabannya seperti ini. Tadi betul ya, tadi terkait isi bacaan. Apa isi bacaan di atas? Tadi jawab tentang tanaman. Lebih sempurnanya tentang tahapan pertumbuhan tanaman padi. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Anda di Semarang tadi menyatakan karena dijadikan sebagai makanan pokok sebagai masyarakat dan tepat sekali ya. Yang ketiga, di mana tanaman tersebut bisa tumbuh? Tadi Mas Yahya menjawab di daerah dengan cuaca panas, curah hujan yang tinggi atau di daerah tropis. Juga sudah tepat. Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tadi dijawab oleh Ananda Aida 110 sampai 130. Luar biasa sekali. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah kulit padi yang dibungkus oleh sekam. Tadi tak usah tepat dijawab Ananda. Jadi itu adalah 5 pertanyaan ataupun jawaban dari 5 pertanyaan yang ada di teks. Selanjutnya anak, nah ini di LED silakan dilihat ada 4 gambar yang merupakan makanan pokok sebagian masyarakat yang Indonesia. Jadi anak-anak selain padi, beras, nasi, ada sebagian masyarakat Indonesia itu yang makannya bukan nasi. Nah, untuk hari ini tugas kalian adalah silahkan kalian memilih salah satu dari tempat gambar ini yang merupakan makanan pokok yang setiap hari kalian makan. Ada gambar yang pertama apa anak? Padi berarti menghasilkan nasi. Gambar kedua singkong ya, menghasilkan tiwul kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Gambar yang ketiga ada ubi jalar. Ini sebagian besar dimakan oleh orang yang bagian timur di Papua, itu makan pokoknya bukan nasi, tapi ada juga gambar sapi. Yang terakhir ada gambar jagung. Ini sebagian besar masyarakat orang Madura makan pokoknya apa? Nasi. Sekarang tugas kalian, silakan dari keempat gambar ini mana makanan pokok yang kalian setelah kalian memilih, nah tugasnya silakan kalian membuat pertanyaan sebanyak mungkin tentang
kalian pilih dulu tanaman yang menjadi makanan pokok kalian setiap hari. Setelah kalian pilih, kalian membuat pertanyaan tentang tanaman itu supaya dulu. Silakan dikerjakan di LKB. Ya. Dikerjakan secara berkelompok. Silakan berdiskusi. Mohon maaf, bukan kelompok ya, karena ini kan sendiri. Berarti sendiri dulu. Selesai ya? Semampunya saja. Oke ya? Sekarang coba Ustaz Dadi pengen menunjuk beberapa perwakilan dari kalian untuk menyampaikan apa yang sudah ditulis di depan kelas. Coba dia mau bertanya, siapa yang mau mencoba sampaikan apa yang sudah ditulis di depan kelas. Ke depan dulu. Ya. Kita berikan kelas yang mulia untuk Mbak Releng ya. Oke, silakan maju depan sini ya. Ya, silakan dibacakan. Oke, tanaman yang dipilih apa Releng? Padi. Harus setiap hari makan nasi ya. Bukan sagu toh, bukan tela toh, bukan ubi toh. Oke, bukan jagung. Silakan disampaikan ke sana. Ya, yang keras. Bagaimana cara menanam padi dengan baik? Biasa. Dua. Mengapa tanaman padi menjadi makanan pokok? Oke, luar biasa. Ketiga, berapa lama padi bisa tumbuh? Oke, luar biasa. Empat, apakah tanaman padi bisa tumbuh di daerah dataran tinggi? Ya. Luar biasa. Yang kelima, apakah tanaman padi bisa menjadi bahan baku untuk makanan yang lain? Oke, luar biasa. Kita berikan kelas yang untuk Relung ya. Oke, silakan Relung. Yang kedua yang mau mencoba. Oke, Alika. Silakan maju ke depan Alika. Oke, tepuk tangan Alika ya. Oke, sini Alika. Oke, Alika pilih apa Alika? Padi juga. Makan nasi setiap hari. Bukan roti ya. Keren. Oke, pertama pertanyaannya. Siapa pertama kali yang menemukan padi? Tadi pertanyaan sama ya. Oke, yang nggak apa-apa. Luar biasa. Kedua, kenapa padi menjadi makanan pokok sebagian besar Mas Kenza? Tadi juga ditanyakan, luar biasa. Yang ketiga, kenapa padi hanya bisa tumbuh di daerah yang bersubtropis gitu ya? Oke, luar biasa. Keempat, berapa lama proses tanaman padi? Oke, luar biasa. Yang kelima, padi ditemukan di daerah mana? Oke, yang keenam, selain di Indonesia kira-kira di mana padi bisa tumbuh lagi? Yang ketujuh, apakah padi bisa tumbuh di daerah dataran tinggi? Oke, itu adalah pertanyaan-pertanyaan diajukan Alika tentang tanaman yang sudah diberi. Kita berikan kelas yang meriah untuk Alika ya. Oke, silakan. Yang mau mencoba lagi, anak laki-laki mungkin? Ada mau mencoba? Anak laki-laki? Halo? Ada yang mau mencoba? Oke, siapa lagi? Oke, Tian, silakan di depan Tian. Di depan. Tepuk tangan untuk Tian ya. Silakan. Dia milih tanaman apa? Berarti kamu makan nasi ya? Bukan. Oh. Kirain kamu suka makan nasi timun. Enggak ya? Oke, silakan dia diajukan pengen diketahui tentang tanaman padi. Satu. Mengapa padi menjadi tanaman yang penting di Indonesia? Dua. Di daerah mana saja tanaman padi bisa tumbuh? Yang ketiga, berapa lama tanaman padi bisa dipanen? Apa itu? Gabah. Oke, luar biasa. Yang kelima, ada berapa tahapan dalam menanam padi? Oke, luar biasa. Nah, apa warna buah padi ketika sudah siap untuk dipanen?
bagaimana bentuk biji padi atau beras. Oke, yang terakhir, agar menjadi beras, bagaimana proses ya menjadi beras. Luar biasa untuk ya. Itu tadi adalah beberapa perwakilan teman kalian yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang tanaman yang sudah dipilih. Anak-anak, selanjutnya, nah ini yang harus kalian ketahui. Perhatikan gambar yang ada di TV. Kelihatan yang di belakang? Ini adalah grafik atau data pertumbuhan tanaman padi dari hari ke hari. 0 sampai 20 hari itu apa? Masih berupa belum tumbuh ya. Nah, 0 ini masih dalam bentuk ini. Kalau orang padi namanya apa ya? Masih baru pertama kali dicekkan ya. 20 hari sudah mulai tumbuh. Hari ke-45 sampai 55 sudah semakin tinggi. Nah, 2 bulan kemudian 65 sampai 70 hari sudah mulai tumbuh keluar bulir-bulir. Tapi masih sangat muda sekali. Masih hijau. Betul. Hari ke-90 atau 3 bulan setelah 3 bulan ya. Nah, ini sudah mulai menua bijinya. Sudah mulai tua ya. Nah, hari ke-115 sampai 130, 120 sampai 130 itu bijinya sudah mulai masak, tua, sudah siap untuk dipanen. Sekarang kalian perhatikan, setelah itu ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan tentang daur hidup tanaman padi. Oke, dengan kelompoknya ya. Dengan kelompok. Nah, itu ada tugas daur hidup tanaman padi. Kalian isi berdasarkan teks tanaman padi yang sudah kalian baca. Nah, oke. Yang tadi teks bacaan tentang padi. Ya, betul. Cuma dari nanti perwakilan ya maju ke depan untuk menjelaskan. Yang kedua, setelah daur hidup tanaman padi, yang perlu kalian diskusikan dengan kelompok kalian yang kedua adalah apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menjaga pelestarian tanaman padi. Itu kelompok juga. Setelah selesai daur hidup tentang tanaman padi, tugas kelompok selanjutnya adalah silakan kalian diskusikan bagaimana cara yang bisa kalian lakukan agar tanaman padi itu bisa lestari sampai sekarang dan seterusnya. Yang sudah selesai tangan? Yang tadi? Ya. Sudah ya, waktunya tinggal 4 menit. Sudah selesai? Iya, yang tadi.
pertama terkait daur hidup tanaman padi, yang kedua usaha apa yang bisa kalian lakukan untuk mempertahankan tanaman padi tetap lestari. Gitu. Sudah? Oke, yang sudah selesai sudah dikasih kesempatan untuk mempresentasikan pertama di depan kelas. Yang pertama tentang daur hidup tanaman padi, yang kedua usaha apa yang bisa dilakukan agar tanaman padi bisa tetap lestari. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, anak-anak luar biasa sekali. Kegiatan 4 baru 3. Kemana? Gak apa-apa. Kita berikan kelas yang real untuk kelompoknya Tian yang akan mempresentasikan. Lihat silakan. Yang di dalamnya mana? Oh, belum. Oh ya udah, ayo silakan maju. Karena kita dengarkan dulu kelompoknya Tian. Nanti aja nggak jadi sekarang. Waktunya ganti. Kita berikan waktu yang untuk kelompoknya Tian. Oke, salah satu aja. Terkait dengan daur hidup tanaman padi. Yang pertama, tahap yang pertama. Oke, betul anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa ya. Tadi ada di buku. Yang kedua, tahap yang kedua. Oke, luar biasa. Tapi yang ketiga. Oke, luar biasa sekali. Yang kedua, terkait usaha yang kamu bisa lakukan untuk mempertahankan kelestarian tanaman padi. Yang pertama, tidak merusak tanaman padi. Yang kedua, menjaga benih padi agar tetap tersedia. Yang ketiga, menjaga lahan pertanian supaya tidak dirubah menjadi perkebunan gitu ya, perbangunan. Yang keempat, oke, tepuk tangan untuk Ananda Tian, kelompoknya Tian luar biasa sekali ya. Kelompok mana yang mau mencoba lagi? Kelompok mana? Kelompoknya Nata, silakan. Ganti kelompoknya Putra dulu. Silakan Nata. Kelompoknya. Ayo Nata. Ayo sudah waktunya. Baca sekali. Siapa yang mewakili? Waktunya. Ayo dibacakan aja kalau gitu. Hasil dari kelompok. Ayo, serta dibacakan hasil kelompoknya. Oke, kita berikan pos yang meriah untuk Ananda Septa, perwakilan dari kelompok berapa ini tadi? Kelompok 3. Silakan. Di sini. Nah, yang pertama terkait dengan daur hidup tanaman padi, bukan ini. Yang satu. Nah, silakan. Tahap yang pertama. Oke, yang kedua, tahap yang kedua. Yang ketiga. Yang selanjutnya terkait usaha yang bisa kalian lakukan untuk ya, menjaga kelestarian tanaman padi. Yang pertama, menjaga saluran air agar tidak terjadi banjir
terkait dari bertanam padi yang pertama. Menjaga lahan supaya Yang setuju. Nah, ayo kelompok harus sama dengan kelompoknya. Oke. Yang keras suaranya biar kedengaran. Tahap yang pertama. Ayo, serius. 2. Yang ketiga. Yang kedua terkait usaha yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kelestarian tanaman padi. Yang pertama. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122
upaya sawah. Merawat sawah dengan baik. 5. Berbagi hewan makan pagi. 7. Enak apa? Tidak mengurangi sawah. 7. Memastikan tanah stabil. Oke, itu untuk kelompoknya Alika ya, luar biasa sekali ya. Itu tadi ya perwakilan. Ya mohon maaf nggak bisa semuanya karena waktunya terbatas. Sekarang anak-anak perhatikan yang ingin saja ditampilkan di TV. Oke, perhatikan tayangan video berikut. Mungkin nggak 100% saya tampilkan, mungkin hanya yang beberapa menit saja. Kalian perhatikan dan kalian nanti disuruh membuat tugas ya. Nggak denger loh, Tan. Hari ini kita akan belajar tematik PS tentang pengembangan alam dan pemanfaatannya serta ciri-ciri sumber daya. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama. Kenapa pantai? Yang pertama kali kita akan bahas adalah kira-kira siapa yang pernah pergi ke Puncak Bogor, Jawa Barat? Gunung apa? Puncak Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu contoh dari dataran tinggi yang ada di Indonesia. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan dataran tinggi? Dataran tinggi atau yang biasa disebut juga dengan istilah plateau atau plateau adalah dataran yang terletak pada ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi biasanya memiliki suhu udara yang dingin. Karenanya dataran tinggi biasanya dijadikan tempat untuk menanam tumbuhan yang biasa hidup di tempat dingin seperti teh ataupun sayur-sayuran. Nah, dataran tinggi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk peternakan sapi perah laut. Nah, karena udaranya yang cenderung dingin dan masih sejuk, dataran tinggi ini juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata serta tempat pencaharian penduduk di dataran tinggi. Umumnya adalah petani dan juga nomor Kalimantan Barat. Untuk berbagai dengan contohnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan juga industri. Berikut merupakan contoh hasil pertanian di yaitu ada padi, tebu, karet, dan juga kelapa sawit. Umumnya landai dan juga pasir, namun ada pula pantai yang berupa bening. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan, jadi Indonesia memiliki banyak sekali pantai. Nah, kira-kira apa saja beberapa pantai di Indonesia? Mari kita simak bersama-sama.
ada berbagai macam perkataan pantai. Yang pertama, digunakan sebagai tamu. Tamu dalam pernikahan adalah tamu. Nah, tamu ini biasanya dimanfaatkan sebagai sarana budaya peradilan atau uang ukur. Oke anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan video, silakan kalian buka buku LKP kalian halaman terakhir. Nah, langsung. Silakan dibuka buku LKP di halaman terakhir. Ya, itu tugas kelompok. Silakan kalian diskusikan terkait apa yang sudah kalian saksikan di video dan yang ada di buku LKP di kalian. Yang pertama terkait dengan dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Di situ dijelaskan ada beberapa aspek yang harus kalian isi ya. Oke, seperti lokasi pantai itu di mana, dataran tinggi di mana, dataran rendah di mana, ciri-cirinya, dataran tinggi rendah pantai, sumber daya alamnya apa saja, manfaatnya untuk apa saja, mata pencarian mana, apa. Silakan dikerjakan berkelompok. Ya, waktunya 5 menit karena sudah terbatas, sudah mepet. Mau tanya, di dataran tinggi itu dingin toh? Oke, yang mau menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya silakan. Saya kasih kesempatan untuk ke depan. Silakan yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kasih kesempatan pertama kali. Ya sudah selesai angkatan kelompoknya. Dia Salim terus Nora. Silakan kelompoknya Nora. Oke, anak-anak perhatikan. Ini hasil diskusi dari kelompoknya Nora tentang bentang alam yang ada di Indonesia. Silakan. Yang pertama. Oke, 2. Langsung ke bawah aja ya. Nah, yang keras. Oke, yang kedua. Oke, selanjutnya yang ketiga. Oke, kita untuk kelompoknya Nora. Kelompok sekolah dia mau coba. Yang lain selain dia. Clara. Oke, Aira, silakan. Silakan Clara. Ya. Oke. Yang keras suaranya.
Yang pertama dari pantai ke batu. Lokasinya. Terus yang kedua dataran tinggi. Terus yang ketiga yang keras suaranya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Aira ya. Silakan duduk kembali. Yang terakhir yang mau mencoba sebelum kita akhiri materinya. Ayo. Kelompok terakhir. Kelompok putra. Ayo kelompoknya ya. Silakan ya. Silakan dipresentasikan. Silakan. Mas Fatih silakan duduk Mas. Kalau nggak mau duduk silakan. Yuk maju yang keras. Dari sini ke bawah 1, 2, 3. Yang pertama pantai. Terus. 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 Terus yang kedua. Ya. Terus. Terus. Yang ketiga. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya ya. Ayo anak-anak, tolong semuanya duduk dengan rapi. Dia kembali ke tempatnya. Oke ya. Ya, silakan duduk tempatnya. Nah, silakan LKPD-nya ditutup semuanya. Anak-anak, ini tadi materi kita yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke. Bagaimana anak-anak hari ini senang belajar tentang materi taman padi dan penampakan alam? Senang ya? Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum kita akhiri, kita akan membuat kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari. Coba siapa yang masih yang ingin menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini? Angkat tangan. Kita hari sudah belajar tentang apa aja? Yuk. Siapa yang mau mencoba? Kita sudah belajar apa dari awal sampai akhir tadi? Oke, Alika. Oke, kita tadi sudah belajar tentang makanan pokok. Tadi tanaman apa? Tanaman padi. Kita tadi sudah belajar tentang tahapan tumbuh tanaman atau daur hidup tanaman padi. Yang kedua, dia. Oke, kita juga sudah belajar tentang penampakan alam. Ada pantai, dataran rendah, dataran tinggi.
pertanyaan tentang tanaman padi. Jadi itu adalah 3 materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama terkait dengan daur hidup tanaman padi, yang kedua penanaman alam, pantai, dataran tinggi, rendah, dan membuat pertanyaan. Oke anakku, sampai di sini materi kita hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok hari. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Jangan lupa membaca bukunya supaya kalian bisa lebih memahami materi yang akan dipelajari atau yang sudah kalian pelajari. Mari anak-anak kita tutup pertemuan pada ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.